Problem sosial pendidikan pada anak yang putus sekolah. Di sini saya bersama Ibu sebagai kepala sekolah dari Ibu Dewi. Ibu Dewi. Nah, sekarang kita akan menanyai pertanyaan pertama. Program apa saja yang telah sekolah lakukan untuk mencegah siswa putus sekolah? Terima kasih atas kesempatannya untuk menerima mahasiswa dari Unpas untuk mengadakan penelitian di SD Lewi Bandung 3. Saya selaku kepala sekolah mendukung program adik-adik di sini untuk mengevaluasi mungkin ya melihat di SD kami. Di SD Lewi Bandung 2 untuk anak yang putus sekolah alhamdulillah jarang terjadi karena mungkin ada penyuluhan dari sekolah untuk mendukung anak-anak agar mengikuti sekolah terutama pendidikan dasar dan mungkin 1-2 ada pernah terjadi anak yang putus sekolah karena pertama ketidakmampuan, keduanya mungkin kurangnya pengetahuan dari pihak orang tua, dan ketiganya anaknya berkebutuhan khusus jadi di sekolah itu mungkin mereka malah merasa tertinggal gitu padahal dari pihak teman-temannya tidak ada unsur pembulian. Itu saja. Untuk pertanyaan kedua, seberapa efektif program-program tersebut dalam mengurangi angka putus sekolah? Program yang kami lakukan di SD Lewi Bandung 3 mengundang ibu-ibu orang tua murid untuk mengingatkan kepada anak-anaknya agar mengikuti wajib sekolah pendidikan dasar ya. Efektif karena ada hasilnya, jadi jarang terjadi anak yang DO. Ya, hanya dengan memberikan pengarahan kepada orang tua siswa. Yang ketiga, bagaimana kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dalam upaya mencegah putus sekolah? Sekolah mengadakan upaya melalui komite sekolah untuk mengadakan penyuluhan terutama pas penerimaan murid baru waktu MPLS. Diingatkan wajib belajar 9 tahun harus dilaksanakan, terutama di sini kan masyarakatnya heterogen, jadi banyak masyarakat pendatang yang sumber daya manusianya itu menengah ke bawah. Jadi mereka mungkin tidak paham, tapi sekolah memberikan penyuluhan sehingga tidak terjadi lagi anak yang putus sekolah. Berikutnya yang keempat, apakah sekolah bekerja sama dengan lembaga atau komunitas lain untuk mengatasi masalah putus sekolah? Ya, sekolah mengadakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan satuan kerja yang ada di kecamatan, dengan K3S yang ada di kecamatan, dan kepada komite sekolah terutama kepada orang tua murid. Sehingga jangan sampai ada lagi siswa yang drop out, yang putus sekolah. Mereka diberi keyakinan agar terus sekolah gitu tanpa putus. Yang terakhir, ada dukungan apa yang paling dibutuhkan sekolah dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah putus sekolah? Dukungan yang dibutuhkan untuk mendorong siswa-siswa agar tidak putus sekolah, dan orang tua juga harus diberi pengarahan. Dukungan dari pemerintah yaitu mungkin materi ya. Mereka kadang misalnya kalau yang putus sekolah itu masalahnya tidak punya bekal untuk sehari-hari, mungkin ada materi yang diberikan, tapi SD kami juga sudah melayani dari BOS gitu ya, tidak ada pungutan apa-apa. Yang dibutuhkan adalah pengertian dari orang tua saja, dan anak-anaknya ada semangat gitu, semangat belajar. Pihak sekolah cuma memberikan pengarahan saja, belum memberikan dukungan apa-apa, tapi biaya sudah ada ya, ditanggung dari BOS, dana BOS. Terima kasih untuk Ibu Dewi atas wawancara masalah problem sosial ini.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mewawancarai mengenai masalah sosial di pendidikan pada anak yang putus sekolah. Di sini kami bersama dengan Ibu Yuli dan Bu Nadia. Baik, pertanyaan pertama, apa yang menurut Ibu menjadi penyebab utama anak putus sekolah di wilayah Bandung? Kalau misalkan melingkup wilayah Bandung tuh saya kurang tahu ya, tapi kalau misalkan di daerah saya, di daerah yang saya ajar itu kebanyakan mereka putus sekolah karena pertama kekurangan biaya, kedua tidak disupport oleh orang tua. Jadi kebanyakan anak-anak yang saya ajar tuh eh, orang tuanya tuh apatis gitu. Jadi tidak terlalu aware terhadap anaknya, perkembangannya seperti apa gitu. Jadi anak tuh kayak kehilangan arah gitu. Jadi lebih banyak, oh ya udahlah ngapain sekolah gitu, lebih baik ya cari uang aja gitu. Itu sih paling. Penyebabnya itu tuh terkadang ada juga orang tua yang bercerai gitu ya Bu ya. Jadi bingung gitu ya mau ikut ke mama atau ke bapak gitu. Jadi biasanya dititipin di nenek. Terus namanya kalau bukan orang tua kan, kalau nenek itu gimana ya? Bukan orang tua sendiri nggak akan setelaten atau nggak akan apa ya, perhatian orang tuanya gitu ya. Jadi terkadang ya itu faktor ada yang perceraian juga gitu ya, selain masalah ekonomi tadi. Pertanyaan kedua, peran apa yang dapat dimainkan oleh guru dalam mencegah siswa putus sekolah? Kalau upaya saya sebagai guru tuh paling saya ngasih motivasi yang motivasi eksternal gitu ya untuk setiap peserta didik saya menanamkan bahwa pendidikan itu penting loh gitu. Kamu tuh memang pendidikan tidak bisa membuat kita kaya, tapi setidaknya dengan pendidikan kita bisa membuka banyak peluang untuk jadi orang yang jauh lebih hebat gitu. Paling itu aja sih, ngasih motivasi. Terus kalau misalkan di rumahnya tidak dikasih perhatian, mungkin di sekolah bisa lebih dikasih perhatian sama gurunya, kayak gitu sih. Pertanyaan ketiga, apakah ada program atau kebijakan sekolah yang sudah diterapkan untuk mengatasi masalah putus sekolah? Paling ketika lagi MPLS atau enggak waktu awal tahun ajaran ya atau semester itu paling orang tuanya diedukasi untuk apa ya, diberitahu gitu ya pentingnya wajib belajar bagi anak kayak gitu. Pertanyaan keempat ada bagaimana dampak putus sekolah terhadap masa depan anak dan masyarakat serta secara luas. Dampaknya itu terutama yang dikhawatirkan masa depannya ya. Kalau putus sekolah pastinya pekerjaannya gitu ya, pekerjaan yang bakal nanti digeluti juga nggak jauh-jauh dari yang apa ya istilahnya penghasilannya rendah gitu ya. Jadi yang dikhawatirkan itu ya dampaknya eh, tadi masalah ekonomi juga, terus terhadap ini ya perkawinan usia dini gitu. Kalau misalnya anak-anak cewek gitu ya, terutama kalau udah nggak kalau udah nggak sekolah gitu ya, nggak apa ya, nggak mengenyam pendidikan, pasti nanti nggak lama-lama dari situ kawin gitu atau enggak nikah gitu ya. Jadi ya itu sih yang ditakutin gitu ya untuk dampaknya. Mungkin Bu Nadia ada tambahan. Kalau dampak putus sekolah sih tidak bisa dirasakan sekarang ya. Pasti betul kata Bu Yuli kalau misalkan dampak putus sekolah itu bisa dirasakan ketika di masa depan gitu. Kita tidak punya generasi emas untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan atau misalkan kita punya SDM yang rendah gitu. Terus banyak orang yang dengan mudah bisa dibodohi oleh orang lain gitu kan. Itu dampak dari putus sekolah karena kan eh, zaman sekarang tuh pendidikan tuh sangat penting gitu kan. Seenggaknya kita bisa merubah pola pikir, terus kita bisa membuka sudut pandang yang lebih luas gitu. Pertanyaan yang nomor 5, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam menangani siswa yang berpotensi putus sekolah? Tantangan terbesar itu paling ngasih kesadaran ke setiap peserta didik bahwa balik lagi pendidikan itu sangat penting gitu. Gimana caranya kita sebagai guru gitu bisa ngasih pandangan yang bijaksana, pandangan yang luas ke anak didik kita. Oh, gak boleh putus sekolah loh gitu. Itu sih tantangannya. Terus terlebih banyak anak yang menutup diri gitu. Jadi tidak apa ya, tidak seterbuka itu gitu. Mungkin karena di rumahnya dia broken home atau misalkan di rumahnya dia tidak terbiasa untuk
bercerita gitu. Makanya di sekolah ketika ditanya pun, kamu udah ini misalkan sudah kelas 6 mau kemana? Ah Bu, aku mau ke sini, aku mau ke sini, atau ah Bu, aku mah mau kerja aja. Sulit lah untuk kayak misalkan apa, ditanya seperti itu, atau misalkan kayak tuntutan dari orang tuanya kayak gitu, misalkan ah ngapain sekolah gitu, sekolah tuh mahal misalkan kayak gitu, terus apa bapak nggak punya uang, misalkan ibu nggak punya uang, kamu mah udah bantu ibu bapak aja, nah gitu. Terus tantangannya juga dari pihak orang tuanya gitu, banyak orang tua yang kurang menerima atau misalkan merasa tersinggung ketika ada guru yang berbicara lebih intens terhadap anaknya gitu, kayak misalkan Bu, anak ibu ini misalkan saya berharap, oh anak ibu punya potensi dan lain sebagainya, tapi kebanyakan orang tua teh menutup diri gitu, kayak gak mau tahu ini anak saya, urusan saya gitu. Itu mungkin tantangan yang kami hadapi di sekolah kami. Yang terakhir, ada apa saran Ibu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencegah anak putus sekolah? Saran ya, kalau misalkan pendidikan kan tidak bisa dibangun sendirian gitu. Nggak bisa hanya sekedar mengandalkan guru di sekolah gitu. Nah, guru pun di sekolah perlu adanya support dari banyak orang gitu. Pertama dari orang tuanya yang harus sadar akan fungsi dan peran dia sebagai orang tua. Terus misalkan dari teteh-teteh dan AA mahasiswa nih gitu kan, kan sebagai apa ya, eh ya sebagai agent of change gitu ya, sosial kontrol gitu kan. Nah, punya peran yang penting juga untuk seenggaknya bawa perubahan untuk anak-anak yang putus sekolah kayak gitu. Jadi nggak bisa hanya sekedar dari gurunya, tapi harus dari orang tuanya, dari semua elemen masyarakatnya gitu. Paling kalau misalkan sekarang mah buat gurunya, gurunya lebih mungkin dekat dengan anak didiknya, orang tuanya lebih sadar, terus teteh-teteh mahasiswanya juga lebih bisa merangkul masyarakat. Nama saya Kila Natasha. Saya dengan Bapak. Amar Jaya. Aku mau nanya, kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi pendidikan pada anak itu gimana sih? Kalau kemungkinan orang tuanya dalam kondisi ekonominya kadang-kadang kurang memuaskan gitu. Kadang-kadang susah untuk memajukan anak-anak. Kadang-kadang orang itu untuk makan sehari-hari juga kadang-kadang ya cuma ukur cukup doang gitu. Kemungkinan ya begitulah yang pertama. Namanya siapa? Rizky. Fadli. Tristan. Nih. Bisa jawab. Ada nggak sih temen di sekolah yang putus sekolah? Ada. Oke. Apa pendapat kalian tentang anak yang udah putus sekolah? Apalagi saya. Biasa aja. Yang terakhir, apa yang harus dilakukan jika ada teman yang putus sekolah? Misalnya anaknya putus sekolah, kalian sedih, diajak main atau apa? Sedih. Biasa aja. Diajak main. Jauh. Emang nggak diajak buat apa sih? Ayo sekolah lagi, nggak kayak gitu-gitu? Nggak. Kenapa? Jauh. Jauh. Dekat. Oh, dekat. Oke, makasih ya. Dadah dulu dong. Makasih ya, dadah.